Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat trader semuanya, bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Kita terus membahas Pi Network dan kali ini pembahasan kita adalah tentang ambisi berani jaringan Pi untuk mencapai nilai koin terbesar ya, atau sebesar tentunya seperti itu, yaitu 314159 dolar. Nah, jadi teman-teman, ambisi ini bisa tercapai ya, yaitu dengan 8 poin. Nah, kalau 8 poin ini bisa dilalui, maka untuk mencapai nilai besar ya, koin Pi Network ini akan terjadi. Nah, yang pertama teman-teman, cryptocurrency telah merevolusi cara kita memandang dan menggunakan uang. Bitcoin sebagai pembuka jalan itu bagi sistem ya keuangan terdesentralisasi, dan sejak saat itu banyak cryptocurrency alternatif bermunculan. Jadi ada Ethereum, Solana ya, altcoin dan lain sebagainya itu muncul setelah adanya Bitcoin. Jadi jaringan Pi menonjol sebagai usaha unik dan menjanjikan untuk bertujuan mencapai nilai koin 314159 terinspirasi oleh konstanta matematika dari Pi tersebut ya, dari logo Pi tersebut. Pada saat ini ya, kita akan mengeksplorasi bagaimana Pi Network berencana untuk mencapai tujuan ambisius itu. Nah, yang kedua, memahami jaringan Pi diluncurkan pada tahun 2019 oleh tim ya. Lihat, simak, tim lulusan Stanford, dan Pi Network bertujuan untuk menciptakan mata uang digital ya, yang mudah ditambang menggunakan handphone dan kemudian memungkinkan ya penggunanya berkontribusi pada pertumbuhan jaringan dengan memverifikasi transaksi dan membangun komunitas yang dapat dipercaya. Yang ketiga teman-teman, membangun basis pengguna ekosistem jaringan Pi ya. Jadi jaringan Pi mengakui bahwa nilai mata uang kripto terletak pada efek jaringannya. Nah, kita sekarang ini sudah banyak ya, jutaan orang ya, dan ketika open mainnet maka jutaan orang tersebut akan heboh ya, akan riuh tentunya. Bagi yang belum KYC juga akan ya mungkin kebingungan. Kemudian yang sudah punya koin untuk ditukarkan juga seperti itu teman-teman ya. Nah, atau yang belum sama sekali mengenal Pi Network akan bertanya-tanya tentunya seperti itu. Nah, jadi biasa kalau sudah viral orang pasti akan memburu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kepercayaan dan keamanan ya. Jadi kepercayaan itu adalah sesuatu hal ya yang ada sebagai tulang punggung di cryptocurrency ya, yang untuk suksesnya. Dan Pi Network memahami hal ini dengan baik. Untuk memastikan lingkungan yang aman dan terpercaya, Pi Network menggunakan algoritma konsensus yang dikenal sebagai Stellar Consensus Protocol atau SCP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ada yang kelima, model ekonomi. Jadi model ekonomi jaringan Pi memainkan peran penting dalam menjalankan ya, atau dalam jalannya menuju nilai koin 314159. Proyek ini mengadopsi pendekatan distribusi bertahap dan mencakup 3 fase, yaitu fase perintis, fase kontributor, dan fase node. Nah, nanti akan ada fase node ketika semakin lama semakin menipis. Kemudian yang keenam teman-teman, ada fase perintis yang saya sebutkan tadi. Fase perintis itu ya, selama fase ini pengguna dapat menambang koin Pi hanya dalam mengetuk tombol setiap 24 jam. Nah, kemudian ya, ini terus mendistribusikan koin Pi secara adil dan merata di antara basis pengguna. Kemudian basis kontributor. Pada fase ini, pengguna dapat berkontribusi pada keamanan dan pertumbuhan jaringan. Dan yang ke-8 adalah fase node. Nah, ini fase terakhir, dan ini di mana jaringan Pi bertujuan untuk membangun jaringan yang benar-benar terdesentralisasi. Maka kedepannya ya, kontribusi dan mekanisme konsensus dan mengamankan jaringan, operator node akan diberi hadiah koin Pi. Dan kemudian setelah itu barulah ada jalur menuju GCP atau Global Consensus Value, yaitu 314159 dolar. Untuk mencapai nilai koin sebesar itu ya, mungkin tampaknya ambisius sekali, tetapi strategi jaringan Pi berkisar pada beberapa faktor. Pertumbuhan basis pengguna ya, kemudian fokus pada kemudahan penggunaan dan adopsi yang meluas, dan kemudian utilitas jaringan,
Ya, jadi jaringan Pi membayangkan masa depan di mana koin Pi dapat digunakan untuk transaksi ya dan layanan dalam ekosistem tersebut. Nah, ekosistem kita sudah besar dan ini bisa membangun kemitraan ya di dunia nyata tentunya seperti itu. Kemudian ada sebuah trik kelangkaan dan pasokan. Jadi pendekatan distribusi bertahap jaringan Pi memastikan distribusi koin Pi yang terkontrol dan adil. Saat proyek berlangsung, pasokan koin Pi akan menjadi lebih terbatas, berpotensi meningkatkan nilainya karena permintaan terus meningkat. Dan pastinya ada sentimen pasar. Nah, untuk mensukseskan sebuah produk untuk bisa berkembang dan menyebar, maka dibutuhkan sentimen pasar. Nah, jadi sentimen pasar ini yaitu keberhasilan jaringan Pi dipengaruhi oleh sentimen pasar cryptocurrency yang lebih luas. Nah, jadi akan lebih terdengar ya, kemudian akan lebih tersiarkan di seluruh dunia dan ini sebuah sentimen pasar. Nah, jika cryptocurrency terus mendapatkan penerimaan dan adopsi arus utama, itu dapat berdampak positif dan pada persepsi dengan nilai Pi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau ya menjadikan koin Pi ini bernilai fantastis ya, bernilai besar yaitu 314159, maka langkah-langkah ini akan dijalankan ya, akan dilalui seperti itu. Nah, kalau semua ini sudah terlalui, ya siap-siap saja ya, yang punya koin ya mungkin akan menjadi sebuah pertanda kejayaan lah tentunya seperti itu. Oke teman-teman, ini informasi malam hari ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya dan tetap sehat buat Anda semuanya, tetap klik petir dan jangan lupa berdoa agar open minded segera tiba. Terima kasih, sampai bertemu kembali, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.